Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di web programming tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang store prosedur yang berada pada database management system atau DBMS untuk pengolahan database. Nah, mesinnya sendiri di sini kita akan pakai yaitu MySQL, MariaDB MySQL ya. Karena memang gratis dan untuk pembelajaran itu juga sangat mudah. Jadi apa sih fungsi dari store prosedur di sini? Ya mungkin cara gampangnya atau mungkin pengertian singkatnya yaitu untuk mengatur perintah-perintah SQL atau perintah-perintah query-nya ya. Jadi nanti disimpan ke dalam mesin database-nya, mesin manajemen sistem database manajemen sistemnya. Jadi untuk dipanggil oleh bahasa pemrogramannya atau mungkin aplikasinya ya. Jadi cara gampangnya itu untuk pengolahan data itu langsung dari DBMS-nya. Untuk aplikasinya hanya tinggal memanggil saja nama store prosedurnya. Jadi perintahnya lebih sedikit. Jadi mungkin untuk untuk aplikasi yang mungkin untuk publik ya, atau mungkin untuk intranet itu kalau misalkan banyak yang mengakses, kalau misalkan perintah query-nya langsung di aplikasi, nanti efeknya adalah proses datanya itu agak lama, tergantung nanti jumlah usernya berapa ya. Kalau hanya dipakai sendiri itu sangat tidak berpengaruh ya, karena hanya diakses oleh si admin atau mungkin dites dulu oleh programmernya ya. Jadi fungsinya itu tadi, dan ada lagi yaitu bisa mengamankan data ya, walaupun mungkin tergantung dari tingkat keamanannya seperti apa. Tapi untuk keamanan data lebih terjamin dibandingkan dengan perintah SQL yang dieksekusi dari aplikasi. Mungkin kalau misalkan ada yang mau menambahkan bisa ditambahkan pengertiannya di kolom komentar ya. Kalau saya kurang begitu menguasai untuk rangkaian katanya ya. Saya tidak pandai merangkai kata-kata, jadi mohon dimaklumi. Di sini kita langsung praktek saja karena saya lebih fokus di prakteknya. Mungkin untuk teorinya bisa cari saja di internet ya. Oke, kita langsung aktifkan SAM control panel, kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu PMA atau phpMyAdmin. Di sini kita mengambil satu sampel database dulu ya. Jadi misalkan kita sudah bikin database, kemudian sudah ada tabel juga. Nah, selain itu kita bikin store prosedurnya. Nah, di sini punya saya ada beberapa database. Oke. Kita pilih misalkan, nah ini saya punya database apotek 12345 ya. Ini di video pembahasan aplikasi kasir apotek. Ini database untuk aplikasi kasir apotek ya. Ini saya ambil sebagai contohnya saja. Oke, di sini ada 4 tabel untuk database apotek 12345. Di sini akan saya bikin contoh satu
untuk store prosedurnya ya. Nah, kita akan bikin store prosedur. Di mana menunya? Nah, di sini tidak kelihatan. Nah ya di sini ya. Kalau misalkan di sini nggak kelihatan, nanti kita pakainya adalah rutin. Nah, jadi fiturnya store prosedur itu berada di menu rutin, aktivitas sehari-hari. Kalau rutinitas rutin ya di sini, kalau misalkan nggak kelihatan ya di menu more di sini nanti akan muncul. Oke, kita pilih menu rutin, kemudian kita add rutin. Ya, add rutinnya di sini kita kasih nama untuk store prosedurnya. Nah, rutinnya kita tipenya adalah store prosedur. Di sini ada function, ada prosedur. Kita pilih yang prosedur saja. Kemudian kita kasih nama di sini tampil. Misalkan saya ambil adalah obatnya. Kemudian untuk parameter di sini adalah variabel yang nantinya akan dimasukkan. Oke, kita ambil contoh saja untuk menampilkan data ya. Untuk query-nya sebenarnya tidak hanya untuk menampilkan data, tidak hanya select ya, tapi bisa juga update, delete, dan juga insert. Kita ambil satu sampel saja, yaitu adalah tampil data atau select ya di sini. Kalau misalkan kita pakai select, di sini kita hapus saja. Kalau select all. Nah, kalau sudah dihapus, kita isikan perintah query-nya di dalam definition. Select perintah from tbl. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul semua datanya. Oke, kita klik go. Ya, sudah terbuat ya. Jadi di aplikasi nanti yang akan kita panggil adalah nama subrutinnya. Nama rutinnya ya. Atau nama store prosedurnya. Nah, di sini nama store prosedurnya adalah obat. Nah, kita coba di text editor. Text editor di sini kita pakai Visual Studio Code. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Kemudian saya masukkan ya, di sini aja lah. Misalkan saya bikin file baru lagi. Misalkan namanya adalah belajar SP, belajar store prosedur. Kita singkat menjadi SP titik php. Ya, belajar SP. Kemudian kita bikin koneksi dulu. Kita bikin koneksi dulu. Kita bikin koneksi. Nama database-nya adalah apotik 12345 dan koneksi. Selanjutnya adalah select apotik 12345.
Oke, selanjutnya kita bikin data ya. Kita bikin datanya di sini langsung hijau. Lihat dulu untuk tabel obat itu kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom ya. Oke, di sini kita pakai tabel head untuk bikin sudut kolomnya. Kemudian kode web, terus megabyte jumlah apa? Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang merayakan ya. Di suasana bulan puasa di tengah pandemi ya, jadi agak beda. Oke, kalau sudah kita bikin perulangan, di sini kita nanti akan memanggil datanya dengan perintah SQL. Jadi perintah SQL-nya itu adalah call tampil. Jadi perintah SQL-nya sebenarnya hanya seperti ini. Call tampil obat. Sedikit dibandingkan dengan kita harus mengetikkan perintah SQL-nya, jadi agak panjang ya. Kalau itu nanti dieksekusi di server, itu nanti membuat sistemnya itu agak lambat. Itu nanti akan berpengaruh ketika aplikasinya diakses oleh banyak user. Kalau hanya satu user nggak masalah, tapi kalau sudah puluhan bahkan mungkin ratusan lebih ya, itu nanti akan berpengaruh bahwa aplikasinya nanti lambat. Jadi datanya di sini akan lama untuk memuat ya. Kita langsung kasih ya. Kemudian kita buat perulangan ya.
Oke, kemudian kita bikin kolomnya. ID tadi obat ID, kode obat, nama obat, harga obat, jumlah obat. Oke, di sini kita sudah membuat kolomnya untuk data ya. Kita simpan. Oke, kita coba apakah berhasil ya. Kita tampilkan di Output 1, 2, 3, 4, 5. Tadi saya bikin file namanya adalah belajar strip sp.php. Ya, muncul ya. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi lebih praktis, codingannya sudah diatur di store prosedurnya. Jadi kita tinggal memanggil saja nama sp-nya ya. Jadi lebih praktis, lebih ringan codingannya. Jadi ya lumayan lah. Jadi lebih cepat dibandingkan perintah query yang langsung dieksekusi dari server. Jadi kita tinggal manggil saja seperti ini, yang otomatis nanti akan muncul datanya. Jadi yang bekerja adalah store prosedurnya. Jadi yang menyiapkan datanya adalah store prosedur, bukan aplikasinya. Kalau misalkan aplikasinya itu nanti efeknya bisa lama untuk loadingnya, untuk memuat datanya lebih lama. Kalau ini mungkin nggak seberapa kalau misalkan hanya diakses sendiri ya, tapi kalau diakses banyak store prosedur itu lebih direkomendasikan ya. Mungkin kalau saya seperti itu, karena saya juga merasakan efeknya. Jadi memakai store prosedur atau SP dengan manual, mengetikkan sintaks query-nya di dalam aplikasi itu beda. Dan juga memang tergantung server hostingnya juga ya. Kalau misalkan itu nantinya dipublishkan, jadi kita harus memilih jasa penyedia hosting yang memang mumpuni ya. Downtime-nya lebih sedikit ya, kemudian lebih stabil. Jadi kalau misalkan memang tujuannya untuk masyarakat Indonesia, jadi memilih server yang tepat itu juga sangat penting. Selain aplikasinya juga perintah query-nya mungkin disederhanakan lagi menggunakan fitur store prosedur ya. Kita juga harus bisa memilih server hosting yang handal. Nah, itu saja untuk panduan atau tutorial store prosedur ya, bikin store prosedur dan cara menampilkannya. Jadi cara memakainya ya, cara memakainya. Nah, di sini saya ambil contoh adalah perintah untuk menampilkan data obat ya. Kita juga bisa membuat fitur input data, edit data, dan hapus data
dengan menggunakan store prosedur juga. Nah, mungkin di video berikutnya nanti akan saya bahas. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.